Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam materi pembelajaran agama Katolik kelas 11 di semester 1 ini. Salam sehat selalu dan salam kemerdekaan. Baik adik-adik, di materi yang minggu lalu kita telah membahas subtema A tentang gereja sebagai umat Allah. Maka pada minggu ini, mari kita bersama-sama melihat subtema B tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Kompetensi dasarnya masih sama 3.1, memahami gereja sebagai umat Allah dan persekutuan yang terbuka. Dalam sejarah panjangnya, gereja Katolik pernah menutup diri dengan ajaran bahwa di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan, atau dalam bahasa Latinnya extra ecclesiam nulla salus. Ajaran ini membuat gereja Katolik menutup pintu dialog dengan agama dan kepercayaan serta masyarakat lain pada umumnya. Nah, gereja Katolik mulai mengalami sebuah perubahan setelah Konsili Vatikan Kedua, yakni pada tahun 1962 sampai 1965. Apa itu konsili? Jadi, konsili adalah musyawarah atau pertemuan besar para uskup di seluruh dunia, yakni di Vatikan, Roma, Italia, yang membahas tentang hubungan gereja dalam keterlibatannya dengan dunia. Setelah Konsili Vatikan Kedua ini, gereja mulai membuka pintu-pintu dialog serta memperbaharui diri untuk hidup bersama dengan sesama manusia ciptaan Tuhan dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Meski pintu dialog sudah dibuka lebar-lebar oleh para bapak gereja, di tengah masyarakat kita masih menjumpai banyak umat Katolik yang hidup secara eksklusif dan tertutup. Apa itu gereja sebagai persekutuan yang terbuka? Gereja hadir di dunia dengan persekutuan yang terbuka, artinya gereja hadir di dunia bukan untuk dirinya sendiri. Gereja hadir untuk dunia, kegembiraan dan harapan, serta kabar sukacita, sehingga menjadi tanda keselamatan bagi dunia. Gereja sebagai persekutuan terbuka memperlihatkan kesiapan gereja untuk berdialog dengan agama dan budaya manapun dan memiliki partisipasi aktif untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan makmur. Nah, adik-adik, pemahaman tentang perubahan cara pandang terhadap gereja. Di sini ada dua model gereja. Model gereja sebelum Konsili Vatikan Kedua, itu pada gambar yang pertama, dan model gereja sesudah Konsili Vatikan Kedua, itu ada pada gambar yang kedua. Maksudnya apa adik-adik? Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama, itu disebut dengan model gereja institusional hierarkis piramidal, model gereja sebelum adanya Konsili Vatikan Kedua. Ciri-cirinya yang pertama, para hierarki yakni paus, uskup, dan para tabisan menguasai umat. Hierarki atau para pemimpin gereja, mereka sangat menguasai umat. Yang kedua, organisasi yang berstruktur piramidal, artinya tertata rapi. Kita lihat pada gambar yang di sebelah. Itu mulai dari pemimpin yakni paus, uskup, imam, biarawan, biarawati, dan umat Allah. Umat Allah terletak pada bagian paling bawah. Artinya mereka hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pemimpin gereja. Yang ketiga, mereka dalam hal ini para hierarki memiliki kuasa untuk menentukan segala sesuatu bagi seluruh gereja, sedangkan umat hanya mengikuti saja hasil keputusan hierarki.
Yang keempat, model ini cenderung imam sentris atau hierarki sentris. Sentris, sentral artinya pusat. Artinya, hierarki merupakan pusat gerak gereja. Yang kelima, gereja model piramidal cenderung mementingkan aturan, lebih statis dan syarat dengan aturan. Model gereja ini sangat banyak aturannya ya. Yang terakhir, gereja sering merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan, bahkan bersifat triumfalistik atau memegahkan diri. Nah, adik-adik, model gereja institusional hierarkis piramidal ini menjelaskan kepada kita bahwa gereja pada saat Konsili Vatikan pertama itu sangat menutup diri, atau istilahnya di luar gereja tidak ada keselamatan, tidak mengakui agama-agama ataupun gereja-gereja lain. Yang berikut, model gereja yang kedua, gereja umat Allah, model persekutuan umat. Yang pertama, gereja tidak lagi hierarki sentris, melainkan kristosentris. Artinya, Kristuslah pusat hidup gereja. Sedangkan kaum hierarki, awam dan biarawan-biarawati sama-sama mengambil bagian dalam tugas Kristus, namun dengan cara yang berbeda sesuai dengan talenta dan kemampuan masing-masing. Yang kedua, gereja lebih bersifat terbuka dan rela berdialog untuk semua orang. Gereja meyakini bahwa di luar gereja pun terdapat keselamatan. Yang ketiga, adanya paham gereja sebagai umat Allah yang memberikan penekanan pada kolegialitas episkopal, artinya keputusan dalam kebersamaan. Yang keempat, adanya pembaharuan atau aggiornamento yang mendorong umat untuk terlibat dan berpartisipasi serta bekerja sama dengan para klerus. Dan yang terakhir, kepemimpinan gereja didasarkan pada spiritualitas Yesus yang melayani para muridnya. Maka, konsekuensi yang dihadapi oleh gereja sebagai umat Allah adalah hierarki yang ada dalam gereja bertindak sebagai pelayan bagi umat dengan cara mau memperhatikan dan mendengarkan umat. Selain itu, keterlibatan umat untuk aktif dan bertanggung jawab atas perkembangan gereja juga menjadi hal yang sama. Singkatnya, pada model persekutuan umat yang kedua atau setelah Konsili Vatikan kedua ini, para hierarki dan kaum awam mereka mengambil bagian dalam tugas Kristus, namun dengan cara yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang berikut, gerakan pembaruan yang terjadi dalam gereja nampak dalam ketentuan berikut. Yang pertama, umat punya hak dan wewenang yang sama, namun tetap ada batasnya. Khususnya ikut menentukan gerak kegiatan liturgi di paroki melalui wadah dewan paroki. Yang kedua, gerakan pembaruan ini tidak hanya menyangkut kepemimpinan gereja saja, melainkan lebih dari itu menjangkau masalah-masalah dunia. Yang ketiga, susunan kepengurusan dewan paroki bukan lagi piramidal, melainkan lebih merupakan kaitan yang saling bekerja sama dan saling melengkapi. Yang berikut, mari kita lihat makna gereja sebagai persekutuan umat dalam terang kitab suci. Dalam kitab suci, Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32-37 memberikan gambaran yang ideal terhadap komunitas atau persekutuan umat perdana. Kebersamaan dan menganggap semua adalah milik bersama
mengungkapkan persahabatan yang ideal pada waktu itu. Yang pokok ialah bahwa semua anggota jemaat dicukupi kebutuhannya dan tidak seorang pun menyimpan kekayaan bagi dirinya sendiri, sementara yang lain berkekurangan. Mungkin saja kita tidak dapat menirunya secara harfiah, sebab situasi sosial ekonomi kita sudah sangat berbeda. Namun, semangat dasarnya dapat kita tiru, yaitu kepekaan terhadap situasi sosial ekonomis sesama saudara dalam persekutuan umat. Selanjutnya, makna gereja sebagai persekutuan terbuka dalam Ad Gentes artikel 10. Gereja diutus oleh Kristus untuk memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa. Sama seperti Yesus, gereja harus memasuki golongan-golongan manusia apa saja, termasuk keadaan sosial, budaya, untuk mewartakan dan melaksanakan karya keselamatan Allah bagi semua orang. Dan yang terakhir, keanggotaan gereja beserta peran dan fungsinya masing-masing. Adik-adik, setiap anggota gereja mempunyai tugas untuk mewartakan kerajaan Allah, menguduskan diri dan sesama, serta menggembalakan. Namun demikian, peran masing-masing anggota dalam tugas itu bisa berbeda-beda berdasarkan fungsinya masing-masing. Siapa saja anggota gereja? Ada paus, uskup, imam, biarawan-biarawati, dan umat Allah. Nah, adik-adik, keanggotaan gereja ini merupakan tugas untuk kalian ya. Ini ada di dalam LKS yang nantinya akan saya kirimkan melalui Google Classroom. Baik adik-adik, demikian materi pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah dengan sabar mau menyimak materi pembelajaran tentang gereja sebagai persekutuan terbuka. Grazie Jesuti Benedicat.